Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 361, 16 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau 20 September 2024 Masehi dengan judul Mencintai Nabi SAW sepenuh hati. Tak terasa kita kembali berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Seperti biasa, peringatan hari kelahiran Muhammad Rasulullah SAW ramai diselenggarakan oleh kaum muslim di berbagai tempat dengan penuh kegembiraan. Kegembiraan itu tentu wajar. Pasalnya, kelahiran Rasulullah SAW adalah nikmat yang paling agung bagi umat manusia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh Allah telah memberi kaum mukmin karunia ketika Dia mengutus orang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Ia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta mengajari mereka Alkitab atau Al-Quran dan hikmah atau As-Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Wajib mencintai Nabi SAW. Peringatan Maulid Nabi SAW adalah salah satu wasilah untuk terus memelihara rasa cinta atau mahabbah kepada beliau. Mencintai beliau tentu tidak seperti mencintai sesama manusia. Kecintaan seorang muslim kepada beliau harus di atas kecintaan kepada orang lain. Nabi SAW sendiri menyatakan, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia menjadikan aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia. Karena itu mencintai Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Al-Quran telah mengancam dengan keras siapa saja yang cintanya kepada Allah SWT dan Rasulnya terpalingkan oleh kecintaan kepada yang lain. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian dan keluarga kalian, juga harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai adalah lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan atau azabnya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Siapapun yang mencintai Allah SWT dan Rasulnya sepenuh hati, yang terus ia pertahankan sampai mati, ia pasti akan bersama-sama dengan beliau di surganya nanti. Beliau bersabda, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Al-Bukhari. Haram menyakiti Nabi SAW. Jika memang mencintai Nabi SAW setulus dan sepenuh hati, seorang muslim tidak boleh sedikit pun menyakiti hati beliau. Allah SWT telah mengancam dengan keras siapa saja yang menyakiti beliau, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat At-Taubah ayat 61, yang artinya, orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka azab yang pedih. Jika memang mencintai Nabi SAW setulus dan sepenuh hati, seorang muslim juga tidak boleh sedikit pun membuat beliau marah. Apa yang bisa membuat beliau marah? Jawabannya dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW pernah datang menemui diriku dalam keadaan marah. Aku berkata, siapa yang telah membuat engkau marah wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Beliau menjawab, bagaimana perasaanmu ketika aku memerintahkan orang-orang dengan satu perintah, lalu mereka bimbang atau ragu untuk melaksanakan perintah tersebut? Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Dengan demikian, jelas bahwa bukti cinta hakiki kepada Nabi SAW adalah mentaati beliau tanpa bimbang dan ragu. Ketaatan kaum muslim kepada beliau akan mengantarkan mereka ke dalam surganya. Hal ini telah ditegaskan oleh beliau sendiri dalam sabdanya, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, siapa yang mentaati aku pasti masuk surga, dan siapa yang membangkang kepadaku berarti ia enggan masuk surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Totalitas dalam ketaatan. Bukti cinta kepada Nabi SAW tidak lain adalah ketaatan total kepada beliau, sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah. Sungguh di antara tanda cinta itu adalah taat. Jika memang demikian kenyataannya, maka kaum muslim wajib mentaati Rasulullah Muhammad SAW dalam seluruh aspek kehidupan beliau, bukan sekedar dalam aspek ibadah ritual dan akhlak beliau saja. Hal ini sekaligus menjadi bukti cinta hakiki kepada Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku.
Dalam ayat di atas, fasafattabi'uni, ikutilah aku, bermakna umum karena memang tidak ada indikasi adanya pengkhususan atau takhsis, pembatasan atau takyid, dan penekanan atau tahsyir hanya pada aspek-aspek tertentu yang dipraktikkan Nabi SAW. Dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4, Allah SWT juga berfirman yang artinya, sungguh engkau Muhammad berada di atas khuluq yang agung. Di dalam tafsirnya, Imam Jalalain menyatakan bahwa kata khuluq dalam ayat di atas bermakna din atau agama atau jalan hidup. Dengan demikian, ayat di atas bisa dimaknai, sungguh engkau berada di atas agama atau jalan hidup yang agung. Tegasnya, menurut Imam Ibnu Katsir, dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas, ayat itu bermakna, sungguh engkau berada di atas agama atau jalan hidup yang agung, yakni Islam. Ibnu Katsir mengaitkan ayat ini dengan sebuah hadis yang meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi SAW, pernah ditanya oleh Sa'ad bin Hisham radhiyallahu an mengenai akhlak Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu an lalu menjawab, sungguh akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa cara meneladani Nabi Muhammad SAW hakikatnya adalah dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran yang tidak hanya menyangkut ibadah ritual dan akhlak saja, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah dan ibadah hingga berbagai muamalah seperti dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Sebabnya, Rasulullah SAW sendiri tidak hanya mengajari kita bagaimana mengucapkan syahadat serta melaksanakan sholat, saum, zakat, dan haji secara benar. Beliau pun mengajarkan bagaimana mencari nafkah, melakukan transaksi ekonomi, menjalani kehidupan sosial, menjalankan pendidikan, melaksanakan aktivitas politik atau pengaturan masyarakat, menerapkan sanksi-sanksi hukum atau ukubat bagi pelaku kriminal, serta mengatur pemerintahan atau negara secara benar dengan syariah Islam. Lalu apakah memang Rasulullah SAW hanya layak diikuti dan diteladani dalam masalah ibadah ritual dan akhlaknya saja, tidak dalam perkara-perkara lainnya? Tentu saja tidak. Jika demikian, mengapa saat ini kita enggan meninggalkan riba dan transaksi-transaksi batil yang dibuat oleh sistem kapitalisme sekuler? Enggan mengatur urusan sosial, pendidikan, politik dengan aturan Islam? Enggan menerapkan sanksi-sanksi hukum seperti kisos, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, cambuk bagi pemabuk, hukuman mati bagi yang murtad, dan lain-lain? Juga enggan mengatur pemerintahan atau negara dengan aturan-aturan Islam? Bukankah semua itu justru pernah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW selama bertahun-tahun di Madinah dalam kedudukannya sebagai kepala negara Islam atau daulah Islamiyah? Padahal Allah SWT telah menegaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa saja yang Rasul bawa kepada kalian, terimalah. Apa saja yang dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Kata ma atau apa saja pada ayat di atas bermakna umum, yakni mencakup semua perkara. Namun sayang, pada akhirnya jujur harus kita akui terkait peringatan Maulid Nabi SAW saat ini, di tengah-tengah kaum muslim justru banyak ironi. Buktinya, setiap tahun Maulid Nabi SAW diperingati, akan tetapi korupsi yang diharamkan beliau justru makin menjadi-jadi. Ekonomi ribawi yang beliau larang masih menjadi tumpuan di negeri ini. Ideologi yang diterapkan bukan ideologi Islam yang dibawa Nabi SAW. Yang diterapkan malah ideologi kapitalis sekuler dari Barat. Ideologi kapitalis sekuler dari Barat yang justru bertentangan dengan tuntunan beliau. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum peninggalan beliau juga terus dilucuti. Sementara hukum-hukum sekuler yang lahir dari proses demokrasi dianggap yang paling layak diikuti. Setiap tahun Maulid Nabi SAW diperingati, akan tetapi yang diterapkan dalam politik di negeri ini adalah sistem demokrasi yang diajarkan oleh para ahli Barat sekuler seperti Montesquieu, John Locke, dan lain-lain. Bukan sistem pemerintahan Islam yang diwariskan Nabi SAW, yakni khilafah Islamiyah, dan dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, kalian wajib berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah kepada sunnah itu dan gigitlah itu erat-erat dengan gigi geraham. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi.